Pertanyaan yang paling sering keluar nih teman-teman. Siapa saja sih yang dapat mendaftar guru kelas? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Pada video kita hari ini kita akan membahas tentang terkait P3K, di mana kita mengambil sumber yaitu surat edaran dengan nomor 1460 pada tahun 2021 terkait dengan guru P3K tahun 2021. Kemudian pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang linearitas guru, di mana keabsahannya yaitu ditandatangani oleh Pak Iwan Syahrir sebagai Direktur Jenderal dengan tebusannya yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pan-RB, kemudian Kepala BKN dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Isinya yaitu teman-teman kita ketahui bersama bahwasanya dalam rangka pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau biasa kita ketahui adalah P3K tahun 2021, kami sampaikan sebagai berikut. 1. Calon guru P3K berasal dari guru dalam jabatan atau lulusan profesi guru yang belum menjadi guru. 2. Calon guru P3K harus memiliki akademik sarjana S1 atau Diploma 4 atau sertifikat pendidik. 3. Calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik. 4. Apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Poin 5. Daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang akan diampu harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran surat edaran Direktorat Jenderal ini. Poin pentingnya teman-teman, poin 1 yaitu calon guru P3K berasal dari A. Guru dalam jabatan atau B. Lulusan PPG yang belum menjadi guru, di mana poin A itu terdiri dari 3 kriteria. Guru dalam jabatan itu boleh jadi guru honorer negeri, 2. Guru honorer swasta, 3. Guru THK 2. Sedangkan untuk poin B itu terdiri dari yang memiliki serdik. Jadi 4 kategori ini bisa mendaftar P3K. Selanjutnya, calon guru P3K harus memiliki kualifikasi sarjana S1 atau Diploma 4 atau sertifikat pendidik di sini teman-teman. Poin ketiga, calon P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik. Apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Dari 3 poin ini kita ketahui intinya jika seseorang itu memiliki S1 dan serdik, maka ditekankan harus mengikuti linearitas dari serdiknya teman-teman. Namun jika seseorang itu tidak memiliki serdik, hanya memiliki S1, jasa S1 maksud saya teman-teman, maka dia harus mendaftar sesuai linearitas P3K S1-nya seperti itu teman-teman. Jadi di sini apabila ada S1 dan serdik lebih diutamakan yang linearitas dari serdiknya. Di sini kita ketahui bahwa jika memiliki ijazah S1 dan serdik, maka pendaftar sesuai dengan serdiknya. Namun jika tidak punya serdik, maka harus mendaftar sesuai dengan ijazah S1-nya. Poin 5, ini yang poin paling penting teman-teman. Daftar kualitas akademik atau serdik itu mengisi tugas mapel yang diampu yang tercantum dalam surat edaran. Surat edaran yang dimaksud adalah surat edaran kesesuaian kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik nomor 1460-B.B1-GT.02.01 tahun 2021. Di mana pada surat edaran tersebut kita ketahui teman-teman itu terdapat 5 kolom, di mana kolom pertama adalah nomor kedua adalah ijazah S1, nomor kedua adalah ijazah sertifikasi pendidik, kolom ketiga adalah satuan pendidikan yang boleh didaftar ketika P3K, yang keempat adalah bidang studi atau mata pelajaran. Contoh teman-teman, poin nomor 1, beliau memiliki ijazah S1 administrasi, kemudian memiliki
sertifikasi yaitu dengan kode 856 yaitu manajemen perkantoran. Berarti beliau itu ditekankan bisa mendaftar SMK pada bidang otomasi atau tata kelolahan. Kita breakdown lebih jauh. Pertanyaan yang paling sering keluar nih teman-teman. Siapa saja sih yang dapat mendaftar guru kelas? Kita lihat. Nomor 43 administrasi negara S1-nya. Kemudian sertifikasinya adalah 154 PKN. Berarti beliau dapat mendaftar satuan pendidikan SD dengan bidang studi yaitu guru kelas. Sehingga kesimpulannya bisa mendaftar satuan pendidikan SD dengan mata pelajaran guru kelas. Bagaimana konsepnya? Jadi gini teman-teman. Dikarenakan teman-teman lulus P3K akan langsung di PPG-kan atau biasa disebut dengan PPG model baru. Maka kita mengacu pada linearitas PPG PGSD teman-teman. Jadi serdik atau ijazah S1 menjadi dasar boleh tidaknya mendaftar P3K guru kelas, karena serdik atau ijazah S1 yang teman-teman punya itu nanti digunakan untuk linearitas PPG model baru setelah lulus P3K. Itu tertuang pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019 terkait penataan linearitas guru bersertifikasi pendidik. Bidang apa yang linear dengan guru kelas? Kita ketahui sesuai tabel teman-teman. Guru kelas itu pada kurikulum 2013 itu sesuai dengan beberapa bidang studi, di mana dapat dilihat jika kita breakdown secara lebih luas, maka kesesuaian untuk guru kelas itu ada beberapa. Yang pertama adalah guru kelas SD dengan kode 027, kemudian MI dengan kode 028, kemudian kode 047 yaitu matematika, kode ijazah 050 dengan pendidikan kewarganegaraan, kode 114 yaitu geografi, 117 sejarah, 120 ekonomi, 124 biologi, kemudian 154 yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN teman-teman, kemudian 156 bahasa Indonesia, 180 matematika, 184 fisika, 187 kimia, 190 biologi, 204 sejarah, 504 kimia, 204 sejarah, 207 geografi, 210 ekonomi, 214 sosiologi, 215 antropologi, 310 pendidikan kewarganegaraan, 318 matematika, 319 fisika, 320 kimia, 321 biologi, 054 bahasa Indonesia, 057 pendidikan pengetahuan alam fisika, 060 ilmu pengetahuan sosial, 084 pendidikan kewarganegaraan, 087 bahasa Indonesia, 094 matematika, 097 pengetahuan alam IPA terpadu atau fisika, dan 100 yaitu pengetahuan sosial. Jadi semua yang memiliki sertifikat ijazah dengan kode-kode tersebut itu dapat mendaftar pada guru kelas jenjang SD teman-teman. Itu yang perlu digarisbawahi. Contoh kasus 1 kita mengambil akuntansi ya. Ijazah S1-nya adalah akuntansi, kemudian dia memiliki serdik dengan kode 210 ekonomi. Apakah dia dapat mendaftar jenjang SD? Jawabannya boleh. Kenapa dia dapat? Boleh karena dia memiliki ijazah dengan kode 210 ekonomi, di mana tadi kita ketahui bahwasanya kode 210 itu dapat mendaftar PGSD. Selanjutnya, beliau mempunyai S1 akuntansi, namun tidak memiliki serdik dengan kode 210 ekonomi. Apakah dia dapat mendaftar SD? Jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena S1 akuntansi itu tidak ada linearitasnya dengan PPG PGSD. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng karena channel AS Guru akan aktif setiap harinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Kita cek
Apakah ada linearitas untuk akuntansi? Ternyata tidak, teman-teman. Selanjutnya, contoh kasus 2. Kita ngambil ke pendidikan matematika. Kita cek. S1-nya matematika. Kemudian, dia punya serdik dengan kode 027, yaitu guru kelas. Pertanyaannya, apakah dia bisa mendaftar guru kelas? Jawabannya, bisa, teman-teman. Kenapa? Karena serdik 027 guru kelas itu linear dengan serdik PGSD guru kelas. Selanjutnya untuk S1, dia hanya punya matematika ijazahnya. Namun, dia tidak punya serdik guru SD atau kode 027. Apakah dia bisa mendaftar PGSD atau guru kelas? Jawabannya bisa, teman-teman. Karena apa? Karena ijazah matematika itu linear dengan PPG PGSD, di mana kalau dia menggunakan ijazah S1-nya, nanti setelah lulus PPG, ijazah S1-nya itu dia bisa melanjutkan ke PPG model baru. Kita ketahui bahwasanya tidak ada prajabatan pada P3K. Yang ada adalah PPG model baru selama 1 tahun. Itu kasusnya. Apakah benar matematika itu ada di linearitas PPG PGSD? Kita lihat di bidang sini, teman-teman. Itu ada pada kode 047, yaitu matematika. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, ijazah S1 apa saja yang bisa daftar guru SD di P3K tanpa diperlukannya sertifikasi yang linear dengan PGSD? Ini jawabannya, teman-teman. Kode 027 PGSD, 028 PGMI, 047 matematika, 050 PPKN, 054 IPA, 160 IPS, 114 geografi, 117 sejarah, 120 ekonomi, 124 biologi, 156 bahasa Indonesia, 180 matematika, 184 fisika, 187 kimia, 190 biologi, 204 sejarah, 207 geografi, 210 ekonomi, 214 sosiologi, 215 antropologi, dan lain sebagainya. Ini ijazah S1 yang bisa mendaftar P3K jenjang guru kelas atau PGSD. Lebih lengkapnya silakan teman-teman itu bisa dilihat di surat edaran linearitas guru kelas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.